Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mengikuti kajian subuh pada hari ini Kamis 24 November 2022, 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Saya membawa acara Mas Dwi Cahyono, kebetulan satu angkatan dengan Mas Hendri. Nanti acara ini akan dibacakan tilawah oleh Mas Rusyanto. Yang akan dibacakan adalah Quran surat Toha, ya, Taha, ya, ayat 41 sampai 45. Sedangkan pengisi kajian adalah Ibu Insinyur F. Herawati MM. Beliau adalah Wakil Ketua Dharma Wanita dari Depko Munfo. Sama dari SMA 3, cuma SMA 3 Jogja. Sama-sama tiganya, nggak apa-apa. Judulnya adalah Komunikasi Keluarga dalam Islam. Oke, untuk memulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami persilahkan Mas Rusyanto untuk membacakan surat Taha dulu. Monggo Mas Rusyanto. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattanatu kalinafsi idhab anta wa akuka bi ayati walataniya bidikri idhab ila fir'auna innahu tagha faqulalahu qawlan layyinan la'allahu yattadakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu ayyaf ruta alaina aw ayyato. Sadaqallahul azim. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Berkatalah mereka berdua, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pada Mas Rusyanto sedang membacakan surat Taha ayat 41 sampai 45. Mudah-mudahan ya kita resapi. Untuk itu langsung aja saat ini kita ke Ibu Insinyur F. Herawati MM untuk mengisi kajian dengan judul Komunikasi Keluarga dalam Islam. Nanti insya Allah akan ada, kalau ada waktu ada tanya jawab, terus kemudian ditutup dengan doa. Monggo Ibu Herawati, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dwi Cahyono. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar? Wah, jelas. Alhamdulillah, jelas sekali Bu. Jelas banget. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian subuh online rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersua meskipun melalui daring, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk saling belajar. Nah, mohon izin saya langsung mulai share screen saja. Kami memberikan judul pagi hari ini. Nah, pagi ini kami menyampaikan materi yang kami beri judul Komunikasi Keluarga dalam Islam. Kenapa kami mengambil keluarga? Karena memang keluarga itu seringkali tidak kita anggap penting, ya. Jadi pembahasan di rumah tangga, pembahasan di kantor, pembahasan di luar itu lebih sering membicarakan hal-hal yang sebetulnya bukan urusan kita, bukan menjadi prioritas yang harus kita bahas setiap saat. Jadi mungkin hari-hari ini kalau bapak-bapak di rumah lebih sering menonton Piala Dunia, ya. Jadi Qatar dengan Ekuador menang mana, Tunisia dengan Denmark seri misalnya, itu lebih banyak dibahas daripada bagaimana kita bisa menjalin keluarga yang harmonis. Nah, sehingga judul yang sederhana ini kami pilih karena ya memang saya sendiri pengalamannya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Jadi saya sudah berumah tangga itu 30 tahun. Sehingga ini sesuatu yang saya kira perlu kita diskusikan bersama karena persoalan keluarga itu menjadi persoalan nasional atau mungkin persoalan dunia dan the end-nya adalah sampai ke akhirat kelak. Nah, saya mulai dengan persoalan keluarga Indonesia. Jadi saat ini Indonesia itu keluarga Indonesia tidak sedang baik-baik saja, ya. Jadi ini banyak sekali masalah-masalah yang kita alami. Jadi kalau kita lihat gambar sebelah kiri, 10 provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Nah, sehingga yang pertama, Indonesia itu saat ini darurat kasus perceraian. Itu kata Bu Kurniasih, anggota Komisi 9 DPR RI. Kenapa kok darurat? Angka perceraian di Indonesia tahun 2021 itu sebanyak 580.000 kasus. Berarti ada 1.160 orang menjadi janda dan menjadi duda. Itu kata Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Ya, padahal pernikahan itu hampir tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 1.750 sampai 1.900
pernikahan. Jadi lebih dari 25% pernikahan itu terjadi perceraian. Kemudian yang ketiga, ternyata persentase gugat cerai itu berarti perempuannya yang mengajukan perceraian itu 75%. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencermati 10 provinsi tadi, ya misalnya Jawa Barat itu yang cerai talak 23.900, sementara yang cerai gugat 74.000. Ya. Kenapa kok bisa terjadi itu? Kata si Komnas Perempuan, disebabkan karena stres, ya tekanan-tekanan, kemudian perubahan beban kerja dan pola pengasuhan. Nah, ini nih introspeksi untuk perempuan, termasuk saya sendiri. Kenapa perempuan lebih banyak yang mengajukan gugat cerai atau 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Kemudian yang keempat, ternyata penyebab tertinggi perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Kata Peradilan Agama itu sekitar 279.000. Nah, sehingga dari gambaran ini mungkin yang rawuh atau yang ikut kegiatan kajian subuh online ini tidak mempunyai masalah ini, tetapi di lingkungan kita itu masalahnya sudah sangat mengkhawatirkan. Ya. Nah, saya akan masuk dulu ke keluarga. Ya. Ini yang pernah saya sampaikan dulu di kajian subuh online juga. Keluarga itu organisasi terkecil dalam masyarakat yang memiliki ikatan perkawinan. Nah, kemudian tujuan berkeluarga adalah bagaimana kita itu bisa sakinah, atau dengan berkeluarga kita itu menjadi aman dan damai, bukan sebaliknya. Justru banyak keluarga-keluarga sekarang bahkan dimuat di media berkeluarga tapi tidak aman. Suami tidak aman bagi istri, istri tidak aman bagi suami, anak menyusahkan orang tua, kemudian kasus aborsi juga banyak sekali. Jadi bayangkan ada orang dewasa melawan bayi yang tidak berdaya, dan ternyata ini kasus aborsi ilegal itu banyak sekali juga. Kemudian mawaddah itu rasa sayang, rasa cinta, cinta yang menggebu. Kalau dengan suami atau istri silahkan itu dihabiskan di rumah. Ya, jadi ada yang mengatakan saat ini laki-laki itu banyak yang tidak perkasa karena makanannya adalah makanan-makanan yang tidak alami. Ya, jadi hewan pun yang terbebas dari konspirasi itu tinggal kambing, ya, sementara sapi, ayam itu kan semua dikasih obat-obatan, kemudian buah-buahan yang tanpa biji, sehingga rekayasa genetik ini yang membuat banyak laki-laki itu tidak bisa maksimal di rumah, sehingga banyak perempuan-perempuan yang kemudian keluar rumah atau tidak merasa betah di rumah. Kemudian juga rahmah, kasih sayang, ya, kemudian karunia, dan itu yang nanti akan diturunkan rezeki dari Allah. Kemudian keluarga itu juga berfungsi religius. Jadi sesuai dengan Pancasila kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau semua penduduk Indonesia itu nomor satunya religius, itu tidak akan terjadi masalah-masalah yang saat ini sangat-sangat menggelisahkan kita semua. Dan kalau kita runut masalah korupsi, kemudian masalah lingkungan, masalah kesehatan, itu semua berasal dari keluarga. Ya, sehingga fungsi keluarga yang religius itu saat ini sudah tidak dianggap penting, ya, atau itu nomor sekian. Kemudian juga fungsi keluarga itu perlindungan, jadi masing-masing saling melindungi. Kemudian juga fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, ya, sosial budaya, membina lingkungan dan sebagainya. Jadi saya katakan sebagai organisasi terkecil itu ibaratnya bapak itu presiden, ibu itu menteri. Jadi presidennya satu, tapi istri itu berperan sebagai menteri semuanya, ya, menteri agama, menteri kesehatan, menteri pendidikan, menteri sosial budaya, menteri lingkungan, dan lain sebagainya, termasuk menteri keuangan.
Nah, ketahanan keluarga. Kenapa bisa terjadi masalah-masalah yang mengkhawatirkan di masyarakat? Karena ketahanan keluarga itu sangat-sangat rendah. Nah, ketahanan keluarga itu kondisi dinamis, ya, yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan keluarga dalam mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup anggota keluarga. Kemudian bagaimana bisa membangun, kemudian membina, mengembangkan aspek fisik, mental, maupun sosial keluarga. Nah, kemudian bagaimana kita memulai membangun ketahanan keluarga? Yang pertama, membangun keluarga harus dimulai dengan niat yang baik, benar, dan tulus. Perbaiki personality. Untuk menggambarkan keluarga, kita mengibaratkan kita itu ikut perusahaan namanya PT Keluarga. Siapa ownernya PT Keluarga? Allah. Sehingga kalau suami itu memposisikan sebagai leader, siapa yang gaji? Ya Allah. Saya sebagai istri, saya ikut perusahaan namanya PT Keluarga. Siapa yang memberi penghargaan ke saya? Allah. Sehingga dengan niat yang seperti itu, otomatis masing-masing kita itu tidak terlalu menuntut partner hidup kita. Ya. Jadi suami itu bukan sekedar tameng ekonomi. Ya. Karena kadang-kadang perempuan-perempuan sekarang itu merasa kalau sudah punya pendapatan, itu sudah tidak membutuhkan suami lagi, ya. Atau misalnya suami dalam tanda petik melakukan sesuatu yang negatif, istrinya bukan berusaha ngerem atau berbuat lebih baik, tapi justru menantang. Apa dikira perempuan juga nggak bisa? Apa dikira perempuan juga nggak berani? Apa perempuan juga nggak bisa hidup sendiri? Nah, itu mungkin yang tadi kita lihat. Ternyata yang melakukan gugat cerai justru lebih banyak perempuan, 75%. Tetapi kalau niat kita itu sudah benar bahwa saya membangun keluarga, itu niat saya adalah memang mengikuti aturan Allah. Jadi kita mengikuti aturan yang Allah. Jadi komunikasi itu salah satunya menunjukkan mana yang memang harus diharuskan atau dianjurkan oleh agama, berarti itu benar, tapi mana yang dilarang itu mesti membahayakan. Nah, jadi kalau niat kita berkeluarga itu sudah benar, apapun masalah suami, apapun masalah istri, kita tetap mempertahankan keluarga, karena kita nggak minta penghargaan dari suami. Kita tidak sekedar minta uang dari suami, tetapi banyak hal yang kita dapatkan tadi fungsi keluarga. Nah, niat yang baik itu kita tunjukkan dengan personality kita yang bagus, kita yang berkembang, yang ini juga banyak terjadi masalah, ya, split personality di anak-anak kita. Kemudian juga profesional. Seringkali kita menganggap profesional itu hanya di kantor. Kita tidak menganggap bahwa profesional di rumah itu juga sangat-sangat penting. Bukan berarti saya mengatakan bahwa perempuan harus di rumah. Kalau memang perempuan di rumah sudah selesai pekerjaannya, silahkan mengerjakan pekerjaan yang di luar. Nggak seperti sekarang. Misalnya kalau kita lihat di pabrik-pabrik, itu pekerjanya sebagian besar perempuan, kemudian suaminya hanya ngantar jemput. Suaminya tidak kerja, yang kerja istri, tetapi suami juga nggak bisa mendidik anak. Nah, ini yang membuat tadi ya perubahan beban kerja, yang akhirnya suami yang harusnya mencari nafkah keluar, dibalik istrinya yang mencari nafkah keluar, suaminya di rumah, tapi sebetulnya juga tidak bisa mendidik, apalagi TKW yang sampai ke Arab gitu ya. Jadi istrinya sudah kerja keras, cari uang, dikirim ke rumah, ternyata pulang suaminya sudah punya istri lagi. Nah, ini jangan disalahkan laki-lakinya, karena memang sifat laki-laki berbeda dengan perempuan gitu ya. Jadi laki-laki itu kalau pulang pengennya ya ada istrinya. Jadi kalau pengen melampiaskan hasratnya itu ya istri ada di rumah. Tapi kalau istri juga capek, akhirnya ya tidak terselesaikan di rumah, akhirnya harus diselesaikan di luar.
Kemudian yang kedua, berinteraksi atau berhubungan dan berkomunikasi. Nah, ternyata pola relasi dalam keluarga seringkali hanya pola relasi ekonomi, ya, dan sedikit pola relasi pendidikan. Orang tua lebih senang menyekolahkan anaknya atau memasrahkan anaknya dididik oleh orang lain karena merasa tidak mampu. Bayangkan kalau anak itu belajar Al-Fatihah dari orang luar, maka setiap hari 17 kali sholat wajib menggunakan Al-Fatihah, yang mendapatkan pahala bukan orang tuanya tetapi gurunya. Nah, ini kan sangat sayang sekali. Jadi kalau bisa kita mengajari anaknya ngaji, kita ngajari anaknya berdoa, supaya nanti setiap hari digunakan, orang tuanya akan mendapatkan pahala. Jadi pola relasinya itu ya pola relasi sosial, pola relasi pendidikan, pola relasi membina lingkungan, budaya, value. Nah, ini yang seharusnya memang lebih diutamakan. Jadi tidak sekedar ibu 5 menit sehari, pagi hanya bangunin, pagi nyuruh makan, pagi nyuruh sekolah, nanti pulang jemput, nanti nyuruh makan lagi, nyuruh tidur, sehingga komunikasi orang tua dengan anak hanya 5 menit setiap hari. Ya, jadi saya tidak setuju dengan yang mengatakan yang penting berkualitas, kuantitas tetap penting. Kemudian yang ketiga, pengelolaan atau manajemen organisasi yang efektif. Nah, ibaratnya keluarga itu juga ibaratnya perusahaan harus dikelola, harus dimanage juga. Misalnya begini, hari Minggu semua libur, anak libur, suami libur. Terus ibunya sehari masak, sehari bersih-bersih. Akhirnya pola relasi dan hubungannya tidak bisa akrab. Suami dan anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan bermain sementara ibunya bekerja. Harusnya di era sekarang ibu bisa mewakilkan kebersihan atau pembersihan rumah, kemudian masak bisa diwakilkan orang lain, ya. Kita sendiri ikut bergabung, ya, supaya apa? Pola relasinya kita sejajar, bukan ibu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Meskipun sekarang anak-anak juga senang mengerjakan pekerjaan rumah, terutama masak gitu ya. Nah, ini nih 3 hal yang saya bilang, memanage keluarga ibaratnya memanage perusahaan. Meskipun kalau kita izin ya dari direktur kok akan lebih susah ya. Padahal seharusnya kita izin suami itu yang lebih susah. Ya, jadi meninggalkan keluarga harusnya lebih berat dibandingkan meninggalkan pekerjaan, terutama untuk perempuan, karena memang tidak wajib cari nafkah. Nah, kemudian komunikasi Islam itu apa? Ya, komunikasi Islam itu asas ketundukan pada ajaran Islam yang menghadirkan kesehatan. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita itu lebih sehat. Berkomunikasi secara langsung dengan tidak langsung, efeknya berbeda. Jadi kalau kita berkomunikasi kok justru membuat kita susah, membuat kita itu stres, membuat kita itu nggak nyaman, berarti kita nggak komunikasi yang Islami. Kemudian dengan komunikasi itu juga menciptakan kedamaian. Tadi yang disampaikan ayat Al-Quran tadi, bahkan berkomunikasi dengan Fir'aun yang mengaku raja saja diminta lemah lembut. Ya, Nabi Musa nggak berani jalan sendiri, ya, dia mengajak adiknya Harun. Jadi Musa itu kan anak angkatnya Fir'aun, tetapi dengan kenabiannya dia diminta untuk membuat Fir'aun itu sadar gitu ya, tapi dia nggak berani, akhirnya minta teman Harun adiknya, kemudian tadi Robis Rohli Sodri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, itu doanya Nabi Musa ketika akan berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian juga kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Jadi kita berkomunikasi itu membuat lebih berwarna, lebih bagus, lebih indah, lebih menyenangkan, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita berkomunikasi harapannya sampai di sana. Tapi jangan sampai mengatakan mending nggak usah komunikasi daripada salah. Itu juga nggak benar, ya. Bagaimana kita bisa memberikan arahan kepada anak kita kalau nggak ada komunikasi? Bagaimana kita mengatakan ini rukun, ini wajib, ini sunat, ini mubah, ini makruh, ini haram. Nah, ini kan harus jelas. Ya, contoh sederhana,
pada saat ada takjilan, yang ngisi pengajian anak-anak takjilan, mengatakan bahwa kalau buka jangan nasi dulu, tapi teh anget. Nah itu waktu anak saya baru belajar puasa, masih awal-awal SD, dia sampai rumah susah karena dia gendut. Pada saat buka itu nomor satunya dia harus nasi. Nah kalau dia mendengarkan ceramah yang mengatakan buka itu teh anget, nah ini kan hukumnya apa? Apakah itu rukun? Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Itu mubah, makruh atau haram? Nah, sehingga kadang-kadang itu yang tidak disampaikan dalam ceramah-ceramah yang tidak sesuai. Ini komunikasi. Nah, kemudian prinsip komunikasi. Komunikasi itu dimulai dari dalam. Jadi apa yang kita keluarkan itu sebetulnya buah dari kita membaca dari mata kita, kemudian dari telinga, termasuk hal-hal yang baik atau jelek itu dari dua hal. Ya. Jadi Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, itu kan setiap pagi sholat fajar kita selalu berdoa seperti itu supaya apa? Telinga dan mata kita itu melihat hal-hal yang baik yang menyehatkan. Kemudian komunikasi itu tidak hanya bicara, semua yang kita lakukan itu komunikasi. Misalnya, kalau kita menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya sunnah. Tapi yang jawab, hukumnya wajib. Nah, jadi kalau kita menyebarkan salam ke banyak orang, maka kita akan mendapatkan balasan yang lebih banyak. Kemudian juga memberi untuk menerima. Apa yang kita tampilkan itu akan kembali lagi ke kita. Dan kita itu akan ketemu dengan orang-orang yang gelombangnya sama. Jadi insya Allah saya dengan KSO gelombangnya sama, sehingga kita oleh Allah dipertemukan pada pagi hari ini. Nah, kemudian sekilas tentang apa sih yang kita katakan. Dalam komunikasi, kata-kata itu ternyata hanya 7% mempengaruhi efektivitas. Nonverbal, bahasa tubuh itu 55%. Nah, kemudian nada suara itu 38%. Contohnya satu kata saja. Ada tulisan aduh, A-D-U-H. Nah, aduh ini maknanya bisa macam-macam. Kalau saya kesakitan, saya akan teriak, aduh. Berarti aduhnya sakit. Tapi kalau aduhnya itu ternyata kita dibelai-belai dan enak, kan nggak mungkin bilang aduh. Tapi mungkin aduh, gitu kan. Jadi kata-katanya sama, tetapi nonverbalnya berbeda, maknanya akan sangat berbeda. Ya, jadi misalnya dalam rumah tangga ternyata ibu-ibu atau perempuan lebih kuat verbalnya, sementara laki-laki lebih kuat nonverbalnya. Sehingga dalam Islam laki-laki adalah leader atau pemimpin, perempuan adalah manajer. Jadi saya mengibaratkan perusahaan tadi, bapak leader, ibu manajer, anak-anak adalah stafnya. Ya. Nah, kenapa kok perempuan lebih kuat verbalnya? Karena lebih banyak mendidik. Jadi rumah adalah tempat pendidikan anak yang pertama. Sehingga ibu memang lebih banyak bicara dan salah nggak masalah. Karena kalau suami atau bapak, hukumnya adalah final. Kalau sudah ngendiko, sudah bicara, berarti hukumnya final. Tapi kalau ibu masih bisa dibetulkan oleh bapak, sehingga verbal ini yang lebih dikuatkan. Ya, jadi kemampuan perempuan untuk berbicara lebih banyak. Ini hanya satu contoh, misalnya aduh. Nah, tapi materi yang kata-kata yang lain masih banyak sekali. Misalnya, Bu, tolong ini gini ya. Jawaban ya, itu ya yang mana? Ya, 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 itu sudah beda semua. G, itu sudah beda. Jadi verbal itu pengaruhnya hanya 7%. Ya, sehingga kita harus kuatkan bahasa nonverbalnya. Nah, kemudian target berkomunikasi adalah saling pengertian. Misalnya saya pengirim, Bapak Ibu itu penerima. Di benak saya dengan benaknya Bapak Ibu itu isinya beda semua. Pengalaman saya dengan pengalamannya misalnya Bu Tuti akan berbeda. Sehingga komunikasi itu tidak gampang. Saya mengatakan komunikasi itu susah-susah mudah. Orang sekarang mengatakan komunikasi itu mudah-mudah susah.
Jadi kita mulai dengan susah dulu, terutama yang pertama tidak kenal, yang kedua suasananya formal, kemudian yang dibahas susah. Tapi kalau orangnya kenal, yang dibahas mudah, suasananya tidak formal, maka itu mudah. Nah, kita melihat dari sisi yang bawah. Misalnya saya, Hira, itu buletan yang warnanya biru. Kemudian Bu Tuti itu yang warnanya putih. Tadinya nggak kenal antara saya dengan Bu Tuti. Nah, setelah berinteraksi atau berkomunikasi, saya jadi tahu, oh itu namanya Bu Tuti. Bu Tuti juga tahu, oh itu namanya Bu Hira. Ya. Nah, itu berarti buletannya sudah mulai nempel. Setelah berinteraksi beberapa saat, antara Hera dengan Bu Tuti ada irisan. Jadi saya tahu, Bu Tuti juga tahu. Jadi kalau misalnya tadi saya sudah sampaikan, verbal berapa persen Bu Tuti? Bu Tuti sudah tahu, ya 7%. Tetapi di benak saya, banyak yang Bu Tuti tidak tahu, dan sebaliknya, di benaknya Bu Tuti, saya juga nggak tahu. Nah, kemudian yang paling kanan, makin sering berhubungan, harusnya irisannya semakin besar. Jadi kalau irisannya besar itu ibaratnya kita dari bahasa non-verbal saja sudah paham. Ya. Dan suami istri, kalau irisannya sudah besar, mutual understanding-nya atau saling pengertiannya besar, saya jamin tidak mungkin terjadi yang namanya perceraian. Karena apa? Kita yang paling tahu suami kita, suami yang paling tahu istrinya. Kenapa? Karena jadi pelanggannya 24 jam. Tidak hanya di dunia, insya Allah sampai di akhirat. Otomatis hubungannya itu sudah sangat-sangat akrab, ibaratnya menganggukkan sekali maksudnya apa, menggelengkan maksudnya apa, atau mendehem satu kali maksudnya apa, itu masing-masing sudah tahu. Ya. Sehingga antara suami istri itu nggak pernah ngajak berhubungan kok dengan kata-kata. Sudah ada kode-kode khusus yang masing-masing keluarga berbeda-beda. Ya, jadi ini nanti bisa kita diskusikan. Ya, masing-masing mengajak istrinya untuk berhubungan itu kan nggak pernah mengajak, mari dek kita berhubungan, itu kan nggak ada. Ya, mari dek kita bersenggama, itu kan nggak ada. Tapi hanya gitu aja udah paham. Ya, jadi ini namanya mutual understanding. Ya. Jadi hubungannya akrab. Maka saya menyarankan hubungan akrab itu minimal 3 pihak. Satu keluarga, karena mau nggak mau kita itu terikat dan terkait dengan keluarga. Yang kedua itu tetangga. Ya, jadi dengan tetangga itu juga harus ada mutual understanding. Yang ketiga itu teman, baik itu teman kerja atau teman akrab kita yang memang harus kita berhubungan. Ya. Misalnya ini sahabat lama gitu ya, kemudian kok value kita sama, kemudian kita membuat KSO dan lain sebagainya. Ini kan menjadikan kita itu saling pengertian atau akrab. Nah, kalau sudah akrab, kadang-kadang ada prioritas-prioritas dengan waktu yang sama. Misalnya, saya harus tugas luar kota, tetapi saya harus ngurus rumah tangga. Nah, bagaimana meminta izin, bagaimana kita itu bisa menciptakan mutual understanding sehingga partner kita tahu bahwa oh iya dia memang akan tugas. Ya misalnya saya sendiri, saya akan dapat tugas pelatihan di AB Pura. Saya minta izin ke suami, ya, Pak dapat pelatihan di rumah sakit RSUD AB Pura. Di mana? Ternyata izinnya sangat sulit. Jadi saya tuh pelatihan di 2 tempat yang agak sulit izin dari suami itu, 1 Papua, 2 Medan. Ya. Jadi kalau di Papua akhirnya saya bilang, masa saya ngikuti Bapak terus, sekali-kali Bapak ngikuti saya. Sehingga akhirnya saya ke Papua sama Bapak, tapi di sana tidak mengaku kalau suami istri gitu ya. Sehingga dikasih hotel kamarnya berbeda. Nanti Bapak kamarnya sini, nanti Ibu kamarnya sini. Ya. Kemudian masuk ruangan juga sendiri-sendiri, pulang juga tiketnya sendiri-sendiri, dikasih abon bulung juga sendiri-sendiri, bahkan dikasih giok Papua juga sendiri-sendiri gitu ya. Jadi sampai pulang mereka nggak tahu kalau kita suami istri. Nah, misalnya seperti itu. Atau di Medan Bapak mantau terus, sudah turun pesawat belum, sudah naik kereta belum, sudah sampai lokasi belum, itu dipantau terus. Karena Bapak mengatakan belum pernah ke sana dan sendiri, itu sangat. Nah, ini maksud saya, mutual understanding ini harus kita ciptakan. Ini bukan
mesti bisa akrab, mesti bisa kompak, nggak bisa. Ini memang harus sengaja kita ciptakan. Ya, jadi hubungan akrab. Ya ibaratnya ini ya saya kasih gambar dokter. Dokter ahli, kemudian perawatnya itu perawat baru. Diminta mengoperasi pasien yang sudah sangat-sangat kritis. Pada saat dokternya dengan kode minta alat, perawatnya nggak paham. Maksudnya apa dok? Minta apa? Untuk apa? Ya, minta alat lagi nggak paham lagi. 1, 2, 3 kali, akhirnya apa? Dokternya stres, pasiennya tidak tertolong, tetapi perawatnya nggak merasa bersalah, tetap sehat walafiat. Nah ini kenapa? Karena antara dokter dengan perawat belum ada muncul understanding. Ya, sehingga kalau di Solo itu ada rumah sakit Kostati, dulu dokternya itu punya satu perawat yang nggak boleh libur kalau dia ngoperasi. Ya, bahkan sampai dibelikan rumah di dekat rumah sakit, sehingga sewaktu-waktu diundang langsung bisa datang. Tapi kalau dokternya cuti 3 bulan, dia suruh libur. Anda boleh libur, Anda boleh ikut pelatihan, terserah, tapi pokoknya kalau saya masuk, Anda masuk, tapi kalau saya libur, Anda boleh libur. Nah ini nih salah satu contoh kenapa kita itu sekarang susah mendapatkan orang yang mutual understanding-nya besar. Ya, sehingga saya katakan keluarga itu termasuk kerabat kita, termasuk pembantu kita, termasuk driver kita, ya, termasuk orang-orang yang membantu kita itu mutual understanding-nya harus besar. Sehingga tidak usah setiap hari itu kita komentar, ya. Sehingga ada yang namanya on the job training itu memang penyesuaian. Nanti kalau sudah jalan koreksinya tinggal sedikit-sedikit dan itu yang membuat orang-orang yang di dekat kita itu nyaman. Nggak setiap kali dikomentari, setiap kali disalahkan, setiap kali ini. Ya, sudah ada on the job training, sudah ada mutual understanding. Mbak, ini kalau barangnya di sini ini berarti kotor. Mbak, sepatu kalau ditaruh dekat mesin cuci berarti ini dicuci. Jadi kalau nanti Bapak naruh sepatu nggak sesuai, ya nggak di tempatnya, ya otomatis sama pembantu akan dicuci dan nggak bisa disalahkan karena SOP-nya sudah seperti itu. Nah, hukum komunikasi efektif itu singkatannya REACH. Yang pertama respect, yang kedua empati, yang ketiga audible, clarity, dan humble. Rasa hormat dan saling menghargai. Ini saya kira sekarang sudah sangat-sangat lemah. Bagaimana kita menghormati orang lain, ya baik orang tua, menghargai anak kita, menghormati anak kita. Jadi jangan sampai anak itu dianggap orang biasa. Itu generasi penerus kita yang memang harus kita hormati, kita hargai juga. Kemudian yang kedua empati. Ya, jadi komunikasi yang empati menggunakan standar yang kita ajak berkomunikasi. Ya, jadi menggunakan standar orang yang kita layani, jangan sebaliknya menggunakan standar kita untuk melayani orang lain. Dan ini saya katakan, komunikasi empati, saya sudah 30 tahun berkeluarga, nggak pernah selesai. Setiap kali berkembang suami kita harus belajar lagi. Kita harus mengempati lagi. Ya. Karena saya berpengalaman menjadi istri ketua RW 12 tahun. Akan berbeda dengan posisi Bapak sekarang, saya mengempatinya maaf, harus berbeda. Ya, empati. Ya meskipun di rumah judulnya tetap suami kita nggak pernah manggil dia jabatannya apa, ya tetap suami, ya tetap ayah, ya tetap bapak. Ya. Kemudian audible, pesan itu harus dapat diterima dan dimengerti. Ya. Jadi ibaratnya suami istri, itu sudah paham, oh bapak haus. Nanti kalau dehemnya 2 kali, oh itu bapak lapar. Kalau 3 kali, apalagi artinya itu kan sudah tidak harus pakai kata-kata. Kemudian yang keempat tuh clarity, jelas dan ada keterbukaan. Saya tidak setuju yang mengatakan apapun dikatakan yang terbaik. Khusus 3 pihak tadi, keluarga, tetangga, teman kerja atau teman yang harus berhubungan, itu kalau ngomong harus jelas dan terbuka, jujur. Ya, bicara yang baik, tapi tetap harus jujur. Ya, jadi jangan sampai bilang ini sudah bagus belum? Sudah, padahal belum. Tetap kita katakan, waduh, kok kurang sip ya? Waduh, kok kurang pas ya? Kayaknya kurang apa ya? Oh mungkin kurang serasi ya antara jilbab sama blusnya. Ya jangan sampai kita mengatakan jujur tuh, oh jelek, wagu, nggak enak.
nggak enak, itu kan nggak nyaman. Tapi kita mengatakan ini kayaknya kurang garam sedikit apa gimana ya? Ya jadi bicara yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah humble, ya rendah hati. Orang kaya gaya kaya, ya biasa aja. Orang miskin gaya miskin, ya biasa. Orang kaya tapi sederhana, kalau berkomunikasi rendah hati. Nah, itu yang bagus, ya. Jangan sebaliknya orang miskin gaya kaya. Nah, ini yang banyak sehingga banyak orang berhutang untuk kelihatan keren, untuk kelihatan kaya. Ini juga nggak benar, ya. Kemudian juga mau menerima kritikan. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi ternyata nggak gampang, ya. Kita sering gengsi pada saat dibetulkan orang. Padahal sahabat sejati justru orang yang memberikan kritikan ke kita, bukan orang yang memuji-muji kita. Orang yang mau memberikan masukan, orang yang mau mengkoreksi, orang yang mau mengingatkan kita pada saat kita salah, pada saat kita susah, dia akan dekat dengan kita. Kalau kita senang, kita sukses, kita berhasil, orang dekat kita itu sangat biasa. Tapi kalau orang-orang yang mau memberikan kritikan ke kita itu yang sahabat sejati. Kemudian mengakui kesalahan, ya. Kadang-kadang orang tua itu tidak mengakui salah di depan anaknya. Padahal ya nggak apa-apa, anak kita itu juga tahu kok. Ya. Jadi mana salah, mana enggak itu kan sebetulnya juga tahu gitu ya. Kemudian rela memaafkan. Minta maaf dengan memaafkan itu susah memaafkan. Sehingga minta maaf itu adanya di hadis, sementara kalau memaafkan itu adanya di Quran. Kalau ada orang lain menyalahi kita, kemudian kita simpan ya dalam file kita bahwa awas ya, dia dulu pernah menyakiti kita. Orangnya bisa tidur nyenyak, tapi kita sendiri mikir dia, itu kan rugi. Ya, sehingga kalau ada orang lain tidak bagus bersikap ke kita maafkan. Oh, dia sampainya seperti itu, gitu ya. Jadi akhirnya kita itu nggak terlalu berpikir apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita presentasikan, termasuk senyum, termasuk menyapa orang lain, menjawab sapaan kita atau enggak, itu bukan urusan kita. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka hidup kita itu nyaman. Yang penting saya sudah senyum, orang lain senyum enggak masalah. Ya. Baik, terakhir komunikasi menurut Al-Quran ada 7 kaulan. Yang pertama kaulan baligho, jadi kata-kata itu yang berbekas pada jiwa manusia. Kemudian kaulan karimah, perkataan yang mulia. Dengan kita berkata-kata yang mulia, otomatis kita sendiri juga ikut mulia. Kemudian kaulan layinan yang tadi dibaca oleh qori kita, kata-kata yang lemah lembut. Ini kelihatannya sepele, tapi juga ternyata sangat tidak mudah. Kemudian yang keempat, kaulan maisuro, kata-kata yang mudah atau ringan. Jangan mempersulit hal yang ringan. Ya, kalau bisa hal-hal yang berat justru dibuat santai, dibuat ringan sehingga masuk. Ya. Kemudian kaulan ma'ruf, ya, perkataan yang pantas dan baik. Kemudian kaulan sadidan itu kata-kata yang benar dan jujur, dan kaulan syakilan adalah perkataan yang cepat, mantap, kuat. Ya. Baik, saya kira itu. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Herawati atas tausiahnya tentang komunikasi keluarga dalam Islam. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Amin. Alhamdulillah saya sama dengan Bu Tuti ini 30 tahun. Kalau Mas Hendri lebih mungkin ya. Karena saya termasuk terlambat waktu menikah umur 31. Jadi diduluin Mas Hendri. Ya mudah-mudahan apa yang diberikan tausiah Bu Herawati tadi bisa kita kaji dan kita terapkan di dalam keluarga kita. Kalau ada yang mau tanya jawab, kami persilakan. Kalau saya melihat tadi ketahanan itu karena saya ngajar Bu, saya ngajar warganegaraan dan Pancasila. Jadi, oh ya, pas ya jadi, Pak. Tadi menurut saya yang Ibu mengatakan ketahanan untuk menghadapi ATHG itu sama dengan kalau saya ngajar ketahanan nasional. Ya, ketahanan keluarga jadi ketahanan nasional ya Pak. Ya, sama saja, ya hampir sama. Jadi tingkatnya nasional, kalau ini tingkatnya keluarga. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ya,
Mbak Rate. J. Mbak Rate. Yeah. Gini Bu Hera, isiannya sangat bagus sekali, sangat-sangat bagus sekali, dan bagi kami sangat bermanfaat sekali ya, karena sebagai seorang guru. Ini gini, permasalahan sebuah rumah tangga yang masih bersatu dengan keluarga. Maksudnya begini, dengan orang tua. Kadang-kadang ada perbedaan cara mendidik anak. Dari eyang itu kan terlalu sayang banget, sehingga tidak ada kata keras di dalam mendidik anak. Kemudian kalau ada permasalahan anak diberitahu oleh orang tuanya sedikit agak emosi tinggi, itu eyang itu akan membela cucu kan? Ya, gini. Untuk itu kalau kita kontra dengan orang tua kita, itu kan dosa. Kemudian kalau kita nggak mendidik dengan cara baik pada anak, itu pun nggak baik. Tetapi kalau ini sekali, 2 kali, 3 kali mungkin nggak masalah ya. Kalau kadang-kadang temperamen orang tuanya itu agak tinggi, tapi eyangnya lembut sekali. Itu solusi yang terbaik gimana? Baik, langsung dijawab atau gimana Pak Dwi? Monggo langsung aja sambil nanti nunggu yang lain. Nggih. Baik, terima kasih Bu Rate. Kita bisa lihat Nabi Muhammad sendiri dengan cucunya juga sangat sayang, bahkan beliau sujud dinaiki cucunya sampai tidak bisa bangkit gitu ya. Artinya apa? Memang fitrahnya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tegas? Nah, anak itu kan juga titipan Allah ya. Kemudian kita didik dengan aturan Allah. Nah, sehingga kalau hanya ini cara lembut, ini cara keras, itu kan sebetulnya hanya model saja, ya. Bahkan saya sendiri kalau ke anak-anak saya mengatakan, kalau mama suaranya tinggi, itu bukan berarti marah emosi dari hati, tapi memang untuk menegaskan bahwa ini salah, ini benar. Ya, nggak mungkin kita misalnya anak mau pegang air panas, kita bilang, Dek, itu panas. Itu kan nggak mungkin. Ya, kita kalau Dek panas, gitu kan dia kaget langsung dilepas. Tapi kalau Dek itu panas, ya dia udah pegang lagi kan gitu. Jadi sebetulnya pada saat kita mendidik atau berhubungan dengan siapapun, niat kita itu apa? Ya, karena kita itu sebetulnya kan menjadi abdinya Allah, ya. Baik itu kita berperan sebagai istri, berperan sebagai ibu, berperan sebagai anggota masyarakat. Yang masing-masing peran itu butuh komunikasi yang berbeda. Nah, kalau misalnya yang Bu Ratih dan ini kebanyakan kita semua juga seperti itu, kita bisa menyampaikan ke anak kita. Ya. Jadi, Dek, yang disampaikan Eyang tadi benar. Ya. Tetapi untuk titik-titik tertentu, ya jangan mengandalkan kenyamanan di dekatnya Eyang untuk melawan hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai, gitu ya. Jadi misalnya kita mengatakan jangan makan es krim, sementara Eyang udah kalau suka kasih aja es krim. Kalau kita niatnya benar kan ya nggak flu misalnya kayak gitu. Nah kita lihat ini perbedaannya itu dalam yang mana. Tadi saya katakan hukum Islam itu ada 6, mulai dari rukun, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau yang dipertentangkan itu hanya hal-hal yang sifatnya mubah atau ya udahlah nggak masalah. Tapi kalau perbedaannya itu sudah penting ya wajib. Nah itu yang kita permasalahkan. Karena begini, kita itu seringkali mempersoalkan hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Kita itu sering tidak memprioritaskan sesuatu yang penting. Ya makanya kalau kita capacity building, ibaratnya ada 2 toples yang diisi batu, kerikil, pasir, air. 2 toples itu, yang satu muat, yang satu bisa tidak muat dengan isi yang sama. Kenapa? Karena cara memasukkannya kita berbeda. Ya, orang pertama memasukkannya itu yang batu dulu. Ya, jadi toples diisi batu dulu yang besar. Setelah batunya habis, kemudian dimasuki kerikil,
goyang-goyangkan. Kemudian setelah kerikil, masukkan pasir. Setelah pasir habis, masukkan air. Itu cukup. Tapi kalau kita itu pertama masukkan air, ya, kemudian pasir, kemudian kerikil, kemudian batu, akhirnya tempat itu nggak cukup. Jadi yang mengatakan kita tidak punya waktu, kita tidak punya tenaga, ya kita sendiri, kita itu semua cukup. Ada orang yang 24 jam itu bisa jadi presiden, tapi ada orang yang 24 jam itu jadi orang biasa-biasa saja. Nah, ini kan pilihan-pilihan hidup. Dan hidup itu buah dari keputusan-keputusan kecil. Sehingga kalau bisa, kalau kita tanya, dalam sehari itu yang wajib apa sih? Ternyata hanya sholat 5 waktu yang wajib. Mandi wajib enggak? Oh, enggak. Kecuali kita melakukan hubungan, itu mandi junub wajib. Tapi yang wajib sehari-hari itu kan hanya sholat 5 waktu. Ya. Jadi sehari itu yang wajib hanya 25 menit paling lama. Nah, kemudian pertanyaan lagi. Kalau yang wajib kita lakukan dengan suami itu apa? Ternyata setelah saya evaluasi, yang wajib kita lakukan hanya dengan suami kita itu hanya berhubungan. Komunikasi suami kita bisa dengan orang lain, makan bisa dengan orang lain, mandi dia bisa sendiri. Tapi yang wajib itu kan hanya itu. Nah, kalau itu saja tidak tersolusi, ya mohon maaf, akhirnya banyak perempuan keluyuran, kemudian wanita laki-lakinya juga tidak puas, akhirnya mencari di luar, ya. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang saya dengan Bapak itu kan nonton Sambo sama Putri Chandrawati gitu ya. Itu biasanya Bapak membela Sambo, saya membela Putri Chandrawati. Nah, jadi utur yang tidak mutu gitu ya. Tapi ya untuk suami istri itu kan satu-satunya untuk bahan untuk utur gitu ya, untuk berdiskusi yang kadang-kadang tidak selalu penting-penting. Bapak menyalahkan Putri Chandrawati karena dengan kuat makruf, ya. Terus saya bilang, itu bagian dari skenario. Jadi kalau perempuan jelek itu yang salah suaminya, karena yang tanggung jawab itu suaminya. Tapi kalau suami jelek itu perempuan nggak tanggung jawab, karena istri itu judulnya manajer, saya bilang gitu ya. Jadi kadang-kadang ya tidak mutu gitu, tidak mutu, tapi ya akhirnya ya ketawa bareng gitu ya. Cuman kok sama-sama membantu padahal kita nggak tahu kasusnya yang paling benar. Ya, yang paling benar itu siapa? Apakah Sambo benar ataukah benar? Tapi kalau komunikasi jujur, itu sidang Sambo sehari selesai. Kenapa Anda menembak Joshua? Iya, karena saya begini, dia akan membocorkan saya, jadi saya begini, terus saya bilang, oh ya, berarti kalau gitu ada dihukum sekian tahun. Selesai. Tapi karena nggak ada kejujuran, ya jadinya lama dan jadi tontonan kita semua. Dan kita menikmati nonton seperti itu yang menurut saya sebetulnya juga nggak penting-penting amat. Jadi saya tuh nonton TV dengan Bapak biasanya kalau pas makan gitu ya. Jadi makan itu di dekatnya ada TV, kemudian di situ ya sambil riungan kalau pas anak-anak pulang itu untuk diskusi ya kadang-kadang tidak begitu penting, tapi saya bilang pola relasi dan pola komunikasi kita dengan keluarga tidak hanya sekedar pola relasi ekonomi atau uang, tapi juga bagaimana anak kita membuat keputusan sendiri, bagaimana harus nurut, kapan boleh. Jadi kalau dalam komunikasi itu kapan instruksi, kapan diskusi, itu penting. Jadi kalau Bapak sudah instruksi, itu nggak boleh dilarang. Tapi kalau Bapak masih ngajak diskusi, berarti kita boleh. Jadi gitu ya Bu Ratih. Jadi kalau yang perbedaannya hanya masalah makanan, masalah mainan, udahlah ya kadang-kadang anak kita itu juga tidak harus kita pegang ketat karena juga mereka punya pikiran sendiri, punya perasaan sendiri. Jadi kalau anak kita kok sayang sama eyangnya itu kita alhamdulillah, daripada anak kita nggak suka sama eyangnya itu kan lebih membahayakan, dan anak kita lebih cinta ke eyangnya daripada bapak ibunya juga nggak masalah gitu ya Bu. Jadi akhirnya perasaan kita itu enak. Oh ya alhamdulillah anak kita menyukai eyangnya. Insya Allah nanti anaknya dia juga mencintai saya sebagai eyangnya. Nah kan gitu. Jadi cara berpikir kita balik supaya kita itu tidak fokus ke masalah, tapi kita fokus ke solusi. Saya kira itu Pak Dwi jawaban saya untuk Bu Ratih. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Mbak Ratih. Mbak Ratih.
Terima Wah, kasih. sip. Ya mudah-mudahan segera baik hubungannya antara anak dengan Neyang, anak dengan orang tua. Ya, monggo kalau ada yang lain. Mas Hendri rawani tekon. Yang lain dulu aja. Oh iya. Monggo yang lain ada. Baik, ini saya sapa ada Mas Agus yang ngisi kemarin di AKSO, Pak Dwi. Iya, monggo. Mas Agus Yunianto. Oh, ada. Assalamualaikum, ikut mendengarkan, Pak. Pak Jenderal ini ikut. Beliau ini teman kecil saya, Pak Dwi. Di Jogja. Jadi Ya? dulu kalau di masjid itu beliau doanya lama, makanya bisa jadi jenderal, bisa jadi dokter, bisa jadi direktur, karena memang dulu itu beliau kalau sholat asar itu sudah mandi, kemudian sholatnya bagus, terus doanya lama. Saya tanya, Mas, kok lendungo dowo-dowo ngopo to, Mas? Nek sithik wae nek wis dikabul kaya ya wis alhamdulillah. Nek akeh tur kabul kabeh ya alhamdulillah katanya gitu. Ini untold story ya. Untold story ini. Ya, untold story katanya gitu. Kak, ini kebaikan, jadi bisa sejak muda memang disiplin beliau. Makanya sekarang ya, itu bisa diterapkan di RSPAD nih, Pak. Kadang-kadang batu itu. Monggo, Mas Levi, katakanlah Mas Levi. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Levi, Bu, ini dari Malang ini. Ya, Pak Levi, monggo. Nyatu ini, Mbak. Sobat. Terima kasih. Ini masukannya luar biasa sekali, bagus sekali. Tapi mungkin ya kadang-kadang untuk generasi kita ini wis kadungan kliwat ya umur ya. Wis umur 16, umur 26 ya. Diwali kabeh. Malang ya, ngalam ya. Iya, ngalam Mas. Sehingga kadang-kadang ya kita memang membuat kita introspeksi ya. Iya ya, ternyata banyak kekurangan kita selama ini gitu ya. Baru sadar setelah dapat informasi-informasi seperti yang Bu Hera kasihkan. Saya menanyakan sedikit Bu ya, kalau kita kebetulan ada permasalahan dengan Mohon izin Pak Levi, kurang jelas suaranya. Mas Levi, keputus-putus. Yeah. Kadang-kadang kalau pakai headset ya. Halo, halo. Halo. Mas Levi, halo. Ya, kedengaran? Ya, kedengaran nggak suaranya? Malah hilang suaranya. Pak Levi, suaranya hilang. Mas Levi suaranya hilang. Kok malah hilang ya, Bu? Oh, di mute ya? Enggak, Enggak, sudah itu, Pak. terbuka ya. Sudah bagus, Pak. Bagus. Monggo, lanjut. Oke, ya. Enggak, menghadapi kondisi sekarang ya, Bu Hera. Yeah. Ini kan kadang-kadang pola pikir kita sebagai orang tua dengan anak-anak ya. Kebetulan sih saya masih punya putri yang masih kuliah ya. Sekarang ini masih ada yang kuliah. Nah itu kadang-kadang kan berbeda ya. Kita pinginnya katakanlah dia untuk masuk di satu jurusan tertentu gitu. Tapi justru kadang-kadang dia pinginnya ingin masuk ke jurusan yang di luar keinginan kita gitu ya. Seperti misalnya jadi sutradara lah segala macam gitu. Yang kadang-kadang menurut kita waduh ini nanti berhubungan dengan artis segala macam misalnya kan. Kalau di satu sisi kita merasa wah ini kelihatannya keimanan atau akidahnya nggak kuat kan bisa terpengaruh ke hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Tapi justru semakin kita tegur, semakin malah melawan gitu ya kadang-kadang ya. Kita arahkan, Bu, jangan ke situ ya, ke yang lainnya segala macam. Malah kelihatannya tambah kuat tentangannya kepada kita sebagai orang tua gitu.
Nah, untuk mengatasi hal yang demikian ini, apa yang harus kita lakukan, Bera? Supaya dia bisa, ya paling tidak apa yang kita sarankan segala macam ini bisa dia terimalah gitu ya, atau tidak jauh dari situ. Monggo, Bera, apa yang kira-kira harus kita kerjakan? Baik, terima kasih Pak Levi. Saya kuliah MM itu kan tahun 92, itu selalu yang dikedepankan adalah positive thinking, berpikir positif. Kemudian setelah berpikir positif itu goal setting, tetapkan sasaran. Nah, ini era dulu. Akhirnya setelah tetapkan sasaran, apabila sasarannya itu terlalu tinggi atau terlalu idealis, muncul yang namanya diforsir. Force dari kata memaksimalkan kekuatan kita. Dan banyak sekali orang-orang sekarang mindsetnya masih positive thinking, goal setting, terlalu idealis, akhirnya munculnya diforsir, ya kerja diforsir. Itu era-era lama. Nah, era saat ini itu harusnya kita rubah menjadi positive feeling. Jadi jangan memaksa anak yang mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan passion-nya. Dan saya juga ketemu dengan banyak orang, misalnya ada satu rektor itu bapaknya profesor hukum, istrinya juga hukum, anaknya juga disekolahkan ke hukum sampai selesai S2. Selesai S2, ijazahnya dikasihkan ke orang tua dengan mengatakan ini, Pak, ijazah saya sudah selesai S2 hukum. Saya kasihkan karena saya memang tidak suka. Saya sekarang mau kursus dalang. Ya karena eyangnya itu memang seniman dalang. Ya, jadi saya selesai hukum ini bukan karena saya suka, tapi saya mengikuti orang tua. Banyak sekali contoh-contoh yang seperti itu. Orang tuanya dokter, bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya diminta dokter, padahal dia nggak suka. Nah, akhirnya kan bebannya berat. Ya, jadi anak itu model sekarang. Kita sendiri juga berpikir positif. Kalau sudah berpikir positif, anak kita juga berpikir positif, sesuai dengan passion-nya, kita tinggal goal-nya itu praying. Ya, jadi kita itu selalu mendoakan di semua tempat itu ada hal yang positif. Ya, jadi seorang preman pun, misalnya saya habis merampok, itu aja pembagiannya maunya adil. Jadi adil itu kan kepunyaan sifat Allah. Jadi nggak ada kita preman terus udah sekarang dibagi tidak adil, terserah ambil sendiri-sendiri, enggak. Jadi seorang perampok pun ada yang namanya sifat adil. Ya, karena adil itu memang yang diharapkan semua manusia. Nah, kalau sudah positive feeling, goal-nya praying, dia berdoa, kita berdoa, kemudian munculnya power. Apa itu power? Force, kekuatan kita secara individu ditambah kekuatan Allah. Nah, itu akhirnya jadi unlimited, ya, tak terbatas. Ya. Jadi force tambah kekuatan Allah, muncul yang namanya power. Jadi kalau orang menjalani hidup itu dengan power, maka dia akan bahagia. Coba kita lihat banyak sekali orang-orang tua atau ya generasi yang lama itu bekerja ya hanya sekedar bekerja, dia tidak menikmati pekerjaan itu sehingga selesai tinggal sakit. Ya. Pensiun, sakit, terus merasa tidak punya kekuatan, post power syndrome, ya, kemudian menjauh dari teman-temannya. Nah sudah, itu tinggal ya kalau cepat mati itu malah nggak masalah, tapi kalau sakit berkepanjangan itu kan menyusahkan semua orang gitu kan. Jadi kalau bisa kita pensiun pun jangan merasa pernah berhenti. Ya berhenti itu kalau jatah baterai kita sudah habis, nah itu kita baru berhenti, ya. Makanya saya sering isi pelatihan itu biasanya, saya itu udah mau pensiun, disuruh pelatihan. Loh Pak, pensiun itu belum selesai. Justru awal kemerdekaan itu setelah pensiun. Kalau dulu kita tidak memiliki waktu, kita tidak mempunyai kesempatan untuk bersosial, bersosialisasi dengan siapapun, justru sekarang terserah kita itu mau apa, ya. Jadi saya dulu selesai dari PPM itu juga berpikir, waduh, saya harus jadi ibu rumah tangga, nggak boleh bekerja, pokoknya di rumah. Itu kan langsung, wah, nggak ada kebanggaan sama sekali gitu ya.
Masuk tahun 92 udah kuliah di Jakarta, di Menteng, tiba-tiba jadi orang desa lagi, suruh di Klaten gitu ya. Itu kan jadi nggak ada bahagianya sama sekali gitu ya. Waduh, saya terus apa? Tapi karena saya akhirnya diskusi, yang tidak boleh apa, yang boleh apa. Ya, ternyata Anda tetap harus jadi orang rumah. Oke, akhirnya saya berwirausaha di rumah. Jadi tahun 94 saya di Klaten bikin wartel. Kenapa? Karena suami masih kuliah di Jakarta, saya di rumah sendiri. Ya, kita tahu berita luar negeri kita tahu, tapi di rumah nggak ada telepon. Akhirnya saya kalau dulu namanya Kancatel ya, kantor cabang telepon Telkom, saya datang ke sana, saya bilang Pak Kancatel, Pak suami saya itu di Jakarta, saya di sini sendiri, saya nggak bisa berhubungan, mbok saya minta telepon satu gitu kan. Ternyata Pak Kancatelnya lihat saya semangat tuh dia malah justru, wah kalau satu rugi Bu saya. Nah terus Ibu bikin wartel saja, nanti saya tarikkan kabel 1 roll. Wah, akhirnya malam hari saya ngetik proposal, gitu kan? Itu ya nggak punya modal gitu ya. Akhirnya bilang ke kakak, aku kan nggak wartel, sopo sing gelem ngutangi, gitu kan? Akhirnya jadilah tahun 94 saya bikin wartel yang waktu itu sangat-sangat laris. Bahkan mau jadi pegawai saja orang nyogok mau gitu ya. Jadi ada penyedia SDM bilang, Bu, pegawainya saya suplai. Bayar 750.000 aja mau, karena saya kasih seragam biru kayak orang Telkom gitu kan. Terus pembukaannya saya kasih musik, saya kasih ini. Jadi orang-orang bangga. Jadi lulusan yang dulu ngurusi wartel saya itu ada sekarang udah doktor gitu kan. Bu, saya ini, Bu, saya tak ngewangi. Ya, boleh. Jadi banyak yang lulusan wartel saya meskipun sekarang sudah tutup ya, setelah ada HP kan wartel nggak laku. Itu akhirnya saya usek terus, saya punya laptop, saya punya CPU, punya komputer, suami punya komputer. Satu saya keluarkan, saya sewakan. Nah, ternyata setelah saya sewakan, mereka nggak bisa, akhirnya komputer sering rusak. Berpikir lagi otaknya, berarti saya buka kursus, saya ngajari saya sendiri, gitu kan. Ternyata banyak peminatnya, saya nurunkan komputer 10, gitu kan, dan seterusnya. Jadi akhirnya saya menikmati bahwa saya itu belum pernah bekerja untuk orang lain dalam tanda petik. Sehingga customer saya itu hanya satu, suami. Jadi kalau suami bilang yes ya oke, suami bilang no ya enggak, itu selesai. Tapi bagi orang-orang yang bekerja di luar, otomatis kan leadernya itu banyak. Dan itu luar biasa kalau dia memang bisa memanage keluarga, bisa memanage kantor, bisa memanage lingkungan, itu sangat luar biasa. Jadi kalau dulu saya awal-awal itu susah karena tidak bekerja, sekarang saya menikmati ternyata saya sejak dulu pensiun gitu ya, jadi nggak pernah bekerja. Oke, saya kira itu Pak Levi. Jadi positive feeling, goal praying, munculnya power. Kami kembalikan ke Pak Dwi. Matur nuwun, Bu Hera. Gimana Pak Levi? Ya emang mendidik anak itu susah, Bu. Mungkin ya, jadi kita harus ini ya, Iya. jadi kita juga pasrah dan kita berdoa Bu ya. Doa. Supaya senantiasa diberikan jalan yang terbaik ya antara anak kita. Soalnya anak wedo ya, Lev. Ya, Terakhir terima kasih Pak Levi. Emang itu sudah umum. Pak Hendri itu geodesi, anaknya kalau yang geodesi. Saya yakin. Saya juga gitu. Saya juga hukum, S2-nya MM, anaknya yang ekonomi KB malah. Yang terakhir di teknik malah. Nggak ada yang. Ya, oke, mungkin saya sedikit cerita juga. Jadi anak saya selesai S2 S2 UGM ekonomi juga, kemudian keterima di Accenture Jakarta. Kemudian tinggalnya di tempatnya Pak Hendri. Nah, gajinya memang sangat besar, tetapi dari sisi waktu nggak ada jam yang benar gitu ya. Jadi pulang sampai malam, kemudian sering sakit-sakitan, kemudian jerawat muncul banyak sekali. Jadi gaji besar, tapi saya yang di rumah nggak nyaman. Dan kemudian Pak Hendri juga menyarankan jadi dosen saja. Nah itu prosesnya negosiasinya agak alot gitu ya. Akhirnya mau pulang dengan ya diskusi gitu ya. Saya secara personal saya katakan, Dek kalau di Accenture itu hanya memperkaya ownernya. Tapi dari sisi pahala dapatnya sedikit sekali. Kalau jadi dosen, setahun muridnya 500,
yang jadi 50 orang, ada multi level pahala yang kemudian itu menjadi jariah kita. Ya. Nah, akhirnya setelah diskusi seperti tapi gajinya kecil sekali, mah. Berapa? 2 juta per bulan. Ya. Jadi di sana itu pajaknya lebih dari 2 juta, tapi tiba-tiba jadi dosen yang gajinya 2 juta. Nah, saya akhirnya bilang, oke, sekarang pegang kartunya Mama, ya, ATM-nya Mama, nanti kalau butuh yang wajib-wajib ambil dari situ. Tapi nggak usah mengeluh, pokoknya dilakoni jadi dosen. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mulai menikmati dan belum berapa lama langsung dapat jodoh juga di situ gitu ya. Akhirnya ya sudah dia enjoy meskipun ya tadi gajinya nggak besar, tapi dia sudah bisa menikmati dan pahalanya besar. Insya Allah pahalanya lebih besar. Nah ini nih juga ternyata ya tidak mudah tadi Pak, ada semacam negosiasi dan tidak semua tidak harus dilakukan Bapak, mungkin Ibu juga harus berperan untuk mengkomunikasikan. Ya, jadi kalau sudah bapaknya hukumnya final, tugasnya Ibu adalah ngeloske gitu ya, mengkomunikasikan kenapa harus seperti ini, kenapa tidak harus seperti ini. Karena kalau bapak kan biasanya saklek, dah pokoknya pulang. Pokoknya jangan di Jakarta, ngerepoti, Anda sendiri sakit-sakitan, bla 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 bla, pokoknya pulang. Nah kebetulan anaknya pulang, belum ada setengah tahun, bapaknya pindah Jakarta. Akhirnya anaknya langsung teriak, wah papa curang, aku suruh pulang, papa sendiri ke Jakarta gitu ya. Nah ini contoh yang saya sendiri juga mengalami Pak, tapi kita nikmati yang namanya proses. Nah sehingga kita bisa belajar dari sana, kita berproses untuk mendidik anak di era digital yang tidak mudah. Saya kira itu Pak Dwi. Ya, terima kasih. Iya Pak Levi, ya memang itu penting sekali. Nah, saya juga seperti dikatakan Bu Era tadi, jadi dosen itu Pak Levi memang gajinya kecil tapi ilmu yang bermanfaat. Nah itu kita ingat 3 hal yang kalau kita meninggal, anak Adam meninggal maka hanya 3, sedekah jariatun, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Nah, Amin. itu yang saya kejar itu Bu, yang nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Jadi saya sampai sekarang masih tetap ngajar walaupun freelance, masih tetap, alhamdulillah masih ada 3 universitas yang menerima saya. Karena usia saya baru 61 kayak Pak Hendri, masih 65. Dosen kan masih 65. Kesempatannya. Ya. Soalnya mahasiswanya ayu-ayu. Oh, orang ono. Yang jelas kalau tua suruh lulus, suruh keluar, ganti yang muda lagi. Kebetulan saya banyak ngajar di ini Bu, Akademi Kebidanan, perawat, ya kan? kesehatan. Wah, kan serap ke bawah. Nah, sergap itu Pak Levi dulu yang nyuruh. Biar awet muda. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya ya Pak Hendri ya. Tadi Pak Agus juga sudah mengantor. Mungkin masih ada lain yang mau tanya. Kalau saya pertanyaannya satu, ya mungkin mendidik anak yang pertama, kedua, ketiga itu akan berlain-lainan ya Bu ya, caranya ya. Karena saya merasakan anak saya yang pertama sekarang di Jakarta, yang kedua di Jakarta, yang ketiga lagi kuliah semester 5 di UGM. Itu berbeda sekali. Caranya mendidik harus gimana. Dan anak-anak sekarang saya lihat kuliah sekarang ini mungkin lebih banyak tugas-tugas Bu ya. Sampai malam, sampai apa. Kalau dulu kita kan enak, santainya banyak. Kalau sekarang udah nggak bisa itu. Disuruh bantuin orang tua kadang-kadang, wah ini lagi tugas, ini lagi ini banyak sekali. Anak saya lagi semester 5 di teknik industri. Ini juga berangkat pagi, kadang pulangnya malam. Kalau ditanya nugas. Kebetulan banyak ikut di HMC, kemudian ikut tim mobil listrik UGM. Dan ya, gimana Bu? Itu cara untuk, ya itu tadi loh. Untuk khususnya anak ragil. Anak ragil ini mesti membutuhkan suatu perhatian yang khusus. Mohon nasihatnya itu, Bu Era. Untuk anak. Baik, terima kasih. Kita mendidik anak pertama dan selanjutnya memang berbeda, Pak. Karena kita sendiri juga mengalami perkembangan. Jadi awal-awal mungkin kita masih semangat gitu ya mendidik anak. Bapak Ibu semua turun gunung untuk mendidik. Karena kita masih longgar gitu kan. Tapi secara ekonomi mungkin kita masih kurang. Nah setelah anak terakhir ekonominya sudah bagus, tapi kita nggak punya waktu untuk anak kita. Nah, sehingga kadang-kadang memang ya hasilnya akan berbeda. Nah kemudian yang kedua tadi, jangan susahkan anak kita yang masih muda itu sibuk. Apapun sibuknya,
cari network sebanyak-banyaknya, karena itu manfaatnya ya setelah kita tua ya, atau kita sudah menua, sudah seperti ini kan, akhirnya kita menikmati banyak sahabat. Jadi memang kalau anak muda kok longgar waktunya, itu akan masalah di kemudian hari ya. Jadi benar yang disampaikan Pak Dwi, kita dulu kuliah santai sekali tapi banyak mainnya gitu kan. Jadi saya kuliahnya di pertanian UGM, tapi saya mainnya sama orang geodesi lah ya, sama orang ini. Jadi teman-teman kakak, jadi karena kakak banyak, kemudian saya main sama teman-temannya kakak tanpa kakak ikut. Jadi misalnya dari Jogja sama rombongan geodesi main ke Bromo gitu kan. Itu cowok semua, saya cewek sendiri, konvoi mobil, dan alhamdulillahnya Bapak itu kalau kita main dengan teman meskipun cowok itu nggak ada masalah ya. Tetapi masalah kalau itu dengan judulnya pacar ya, itu baru masalah. Jadi saya kebetulan jurusannya tanah, temennya cowok semua, ya itu Bapak nggak pernah mempermasalahkan. Dan kemudian juga teman-teman cowok itu suka main dengan saya karena dia bilang, aku nek dolan one ra dianggap seneng rokowe. Ya cuman seneng bersahabat, bukan berarti jatuh cinta itu enggak. Sehingga mereka merasa aman main di rumah kita, ya untuk curhat lah, untuk cerita-cerita lah, dan lain sebagainya. Jadi dengan wawasan yang seperti itu, kalau kesimpulan saya, Pak, komunikasi dengan laki-laki itu lebih terbuka dibandingkan komunikasi dengan perempuan. Jadi kebetulan adik saya itu 5 juga cowok semua, ya. Kemudian saya kuliah, ini kebanyakan kok juga laki-laki. Selama software kita atau pikiran dan perasaan kita itu nggak ada masalah, kita itu berteman dengan laki-laki ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kita itu bergaul dengan laki-laki dengan mengeluarkan gaya perempuan kita yang mungkin suaranya, yang mungkin gerakannya itu menggoda dalam tanda petik, nah itu juga jadi masalah. Jadi saya tidak mengatakan main harus sesama jenis ya. Selama kita bisa menjaga diri, nggak ada masalah. Ya, jadi kita main cowok semua, saya cewek sendiri. Kemudian tempat tidurnya itu hanya 1. Ya saya bilang tempat tidur hanya untuk perempuan, laki-laki tidurnya di mobil. Nah itu kan saya tegas, bukan berarti ayo kita satu kamar rombongan cowok cewek, kan enggak. Langsung saya tegasi, karena ini kamarnya cuma 1 berarti spesifik untuk saya. Yang lainnya silahkan istirahat di mobil. Nah itu kan kapan kita harus tegas, kapan kita harus lunak, harus jelas. Nah sehingga ya insya Allah kalau kita tegas, tidak ada laki-laki yang kemudian menggoda kita dalam tanda petik untuk nakal gitu ya, karena kita tidak ada niatan untuk nakal juga. Saya kira itu tambahan saya, Pak Dwi. Terima kasih. Betul sangat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ini. Ya, memang mendidik anak itu harus banyak belajar juga. Betul. Karena kita juga masa kita berbeda dengan masa-masa sekarang ini. Sangat berbeda sekali. Sama masa saya dengan Mas Levi SMA dulu tuh ya kayak gitu itu. Sekarang anak-anak SMA sekarang sudah ada DBL, kemarin Jogja kan baru selesai DBL. Iya, baru selesai. Cheerleadernya aja dilombakan ya, Pak. Iya, cheerleader. Dulu nggak ada kita sama Mas Levi itu. Basket, ngomong basket tok aja. Iya. Kalau kita gelut, Pak, dulu kalau basket sama bokri 1. Iya, matur nuwun untuk Bu Herawati, mungkin karena waktunya juga sudah agak siang, jam 6:15 ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bu Herawati tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita juga bisa melaksanakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Herawati, untuk semua teman-teman, Mas Levi, Pak Rusianto, Mbak Ratih, ya, yang muncul ini gambarnya, ya. Jadi untuk Mas Hendri ini tokohnya ini masih di Palangkaraya ini, saya yakin Mas Hendri ini keliling terus ini Pak Ustadz ini dalam rangka syiar Islam. Makanya sayangnya tidak ke ini Qatar, harusnya di Qatar ini yang nonton aja kemarin saya lihat dikasih goodie bag isinya Quran dengan 10 bahasa itu. Wah itu hebat banget. Ini Qatar ini hebat sekali, saya katakan. Bahkan kemarin Jepang ngalahkan Jerman 2-1, Arab ngalahkan Argentina 2-1 juga. Ini doa-doa orang Islam ini.
Oke, terima kasih. Karena marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, monggo kita bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih matur nuwun sangat untuk Ibu Herawati asli Kota Gede. Mudah-mudahan kalau di Jogja nanti ya bisa ketemu, Bu. Ini saya kalau Mas Hendri ke Jogja biasanya saya diajak ke Kota Gede ini, tapi karena Palangkaraya biasanya dengan orang Dayak itu. Allah